Halo semua, perkenalkan, nama saya Irendika Nadabdab, NPM saya 202023500941. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mendemokan aplikasi yang saya buat. Untuk judulnya saya buat yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Part-Time di PT Sambal Bakar Indonesia menggunakan AHP berbasis Java NetBeans. Pertama-tama, kita aktifkan untuk aplikasi XAMPP-nya. Di sini kita klik Start. Di sini juga harus kita klik Start sampai kedua modulnya untuk Apache dan MySQL-nya sudah berwarna hijau. Lanjut, kita masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Di sini sudah tampil untuk aplikasi NetBeans-nya. Dan untuk aplikasi yang sudah saya buat untuk DSS penerimaan karyawan paruh waktu, kita bisa klik di sini, klik kanan, kita run. Kita tunggu sampai koneksi berhasil dan berhasil koneksi database. Untuk tampilan yang saya buat seperti pada gambar, di sini untuk menu login-nya, tampilan menu login ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada username sebagai identitas, yang kedua password sebagai kata kunci, yang ketiga button login sebagai tombol untuk mengakses ke halaman berikutnya, yang keempat button register sebagai tombol untuk mengakses halaman register. Di sini kita menganggap bahwasannya kita belum memiliki akun. Jadi kita harus meregister akun kita terlebih dahulu. Kita klik register, kita masuk ke email, kita buat kita masukin emailnya, kita buat username-nya, kita masukin passwordnya. Setelah itu kita register. Berhasil register akun. Oke. Kita back. Kita langsung login aja. Karena datanya kita udah register terlebih dahulu ya. Login berhasil, klik OK. Berikut untuk tampilan dashboard-nya. Untuk tampilan dashboard ini terdiri dari yang pertama itu ada calon pelamar sebagai form biodata calon pelamar, yang kedua ada kriteria. Kriteria ini sebagai form pengisian data kriteria. Yang keempat ada sub kriteria. Kita bisa klik seperti ini. Di sini ada sub kriteria ya, sebagai form perhitungan hasil akhir yang akan kita hasilkan. Kita masuk pertama-tama ke data calon pelamar terlebih dahulu. Untuk tampilannya sudah seperti ini ya teman-teman. Untuk uji cobanya kita bisa menambahkan data calon pelamar terlebih dahulu ya. Kita coba untuk nomor ID-nya 07. Klik tambah data calon pelamar. Untuk biodatanya ada nomor ID-nya. Kita buat 07 dengan nama Radit Ramadan. Untuk jenis kelaminnya kita pilih laki-laki. Untuk pendidikan terakhirnya kita buat S1. Nomor HP bisa dibuat terserah ya teman-teman, sesuai data yang sudah ada. Untuk alamatnya kita buat saja di Jalan Sukses.
Untuk hasil wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan, Radit mendapatkan dinilai 90 ya teman-teman. Untuk waktu luang yang tersedia, dia bisanya pagi, kita pilih pagi. Untuk sikap dominannya, kita pilih jujur. Kita tambahkan data berhasil disimpan, oke. Di sini untuk data yang sudah kita tambahkan itu di nomor ID 7 ya teman-teman. Ada Radit Ramadan. Jika sekiranya ada salah nama atau salah huruf yang hendak kita buat yang pertama kali, kita bisa edit sesuai kebutuhan. Contohnya kita klik aja sampai dia berwarna biru seperti ini, kita klik edit. Nah, sini datanya semuanya untuk namanya ternyata bukan Ramadan tapi Ramadhani. Ini kita tambahin. Setelah itu kita tambah data. Klik. Sebentar. Kita klik edit, tambahin Ramadhani I-nya. Edit data. Oke, data berhasil diubah ya teman-teman. Kita klik oke saja. Di sini jadi tampil atas nama Radit Ramadhani. Lanjut kita masuk ke tampilan layar prioritas kriteria ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat pengaturan bobot kepentingan kriterianya. Seperti yang kita ketahui, untuk ID kriteria sebagai identitas unik untuk mengakses data kriteria, kode kriterianya, nama kriteria, prioritas kepentingan sebagai data lengkap, identitas kriteria yang harus dipenuhi sesuai aturan kriteria yang sudah kita tetapkan. Untuk button tambah berfungsi untuk menambahkan data. Untuk button edit berfungsi untuk mengubah data, button hapus berfungsi untuk menghapus data. Lanjut kita ke tampilan layar menu prioritas subkriteria. Di sini sudah dibuat untuk tampilan yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk ID subkriteria sebagai identitas dalam mengakses data kriteria, kode kriteria, nama subkriteria, kepentingan subkriteria sebagai data lengkap identitas kriteria yang harus dipenuhi sesuai aturan kriteria yang sudah kita terapkan. Setelah semua datanya sudah terinput dan tersimpan, kita masuk ke tampilan layar seleksi. Ini untuk tampilan layar seleksinya teman-teman. Tadi di data calon pelamar kan kita sudah menambahkan satu ya untuk nomor ID 07. Nah, sedangkan di seleksi ini masih sampai nomor ID 6. Untuk menambahkan data yang tadi kita sudah input terakhir yang di ID 07, kita mulai penilaian calon pelamar terlebih dahulu. Kita klik mulai penilaian calon pelamar. Kita cari 07. Sini atas nama Radit Ramadhani. Kita mulai hitung untuk perhitungan hasil penilaiannya. Kita mulai hitung. Akan muncul total penilaian calon pelamar yaitu 0,9999. Setelah datanya sudah dihitung, kita simpan datanya. Klik simpan data. Nah, akan muncul data berhasil disimpan. Kita klik OK. Setelah kita simpan dan setelah kita cari total penilaiannya, kita update untuk data yang sudah kita cari hasilnya. Update data. Nah, akan muncul si ID 07 tadi atas nama Radit Ramadhani. Setelah kita update datanya, ternyata
Untuk yang mendapatkan ranking 1 itu adalah ID 07, di mana hasil penilaiannya adalah 1 dibandingkan yang lain. Untuk ranking keduanya ada di ID 05 atas nama Gibran Syahputra dengan hasil penilaian 0,68 dan seterusnya. Untuk teman-teman yang merasa datanya tidak diperlukan, bisa dilakukan hapus data sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi untuk ranking diurutkan berdasarkan hasil penilaian terbesar sampai terkecil calon pelamar yang sudah kita lakukan penilaian. Untuk selanjutnya kita masuk ke tampilan layar report calon karyawan, yaitu cetak laporan. Setelah kita seleksi dan mendapatkan hasil, yaitu ranking satunya di ID 07 atas nama Radit Ramadhani, ranking 2-nya atas nama Gibran Saputra, ranking 3-nya ada Megayanti, ranking 4-nya ada Ganjar Pamungkas, ranking 5-nya ada Mahmad MD, dan ranking 6 ada Dini Syahbandi, yang ketujuh ada Hanif Ridwan. Kita langsung masuk cetak laporan calon pelamar. Teman-teman bisa lihat untuk laporan calon pelamar. Sini ada laporan prioritas kinerjanya, laporan prioritas subkriteria, dan laporan hasil seleksi. Sini adalah laporan hasil seleksi ya teman-teman. Untuk datanya sudah terinput semua, ada 7 ID. Ini hasil laporan hasil seleksi. Dan dari sini akan diambil keputusan oleh HRD untuk siapa yang akan diterima dan siapa yang akan dieliminasi. Untuk hasil demo aplikasi saya cukup sampai di sini. Kiranya jika ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.